Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Eka Putri Cahyani, NPM 1913031009. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru dalam Mengajar terhadap Prestasi Siswa dalam Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Kota Agung. Bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang masalah, jadi di era digital saat ini menandakan zaman ini semakin berkembang, termasuklah pengetahuan dan teknologi, di mana di era saat ini keterampilan abad 21 sangat diprioritaskan, sangat penting dikembangkan guna meningkatkan kemampuan kognitif dan afektif siswa, sehingga mampu bersaing mengikuti perkembangan zaman. Dan keterampilan abad 21 ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa untuk mampu beradaptasi. Lalu kemampuan guru ini sangat menunjang keberhasilan keterampilan abad 21 ini. Salah satunya kreativitas. Jadi kreativitas mengajar ini merupakan poin yang sangat penting guna menunjang pemaksimalan kegiatan pembelajaran. Namun dalam beberapa kasus berita, mata pembelajaran ekonomi di SMA termasuk dari salah satu yang kurang diminati. Untuk mengantisipasi hal tersebut, guru ekonomi dituntut untuk kreatif dalam menentukan strategi pembelajaran yang digunakan, supaya siswa tidak jenuh dalam mempelajari ekonomi, sehingga dapat efektif dan sesuai harapan. Beberapa hal penyebabnya itu diantaranya ada cara mengajar guru, kurang maksimalnya guru dalam menyampaikan pembelajaran, pola mengajar guru yang kurang menarik, dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap prestasi siswa. Begitu pula yang terjadi di SMA Negeri 1 Kota Agung, masih minimnya daya tarik terkait pembelajaran ekonomi. Oleh sebab itu, usulan riset ini tujuannya adalah menentukan apakah ada pengaruh kreativitas mengajar guru terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi, terutama di SMA Negeri 1 Kota Agung. Identifikasi masalah. Pertama, guru belum memaksimalkan penggunaan media serta merancang pembelajaran. Jadi, dalam penyampaian materi, masih terdapat guru yang belum memaksimalkan penggunaan teknologi atau media pembelajaran, serta belum merancang kegiatan pembelajaran dengan lebih efektif. Lalu yang kedua, berkaitan dengan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang diterapkan ini cenderung monoton, kurang variasi. Jadi pembelajaran juga terfokus pada guru, kurang memperhatikan peserta didik. Poin yang ketiga, ini berkaitan dengan penerapan kreativitas guru. Jadi belum maksimalnya penerapan kreativitas guru ini dalam pembelajaran ekonomi ini. Dan poin keempat ini berkaitan daya tarik siswa minim. Lalu yang kelima, peserta didik mendapat nilai kurang. Jadi masih banyaknya peserta didik yang masih mendapat nilai kurang dalam mata pembelajaran ekonomi. Berkaitan dengan pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas di sini masih kurang, terlihat dari perhatian siswa yang masih terfokus pada kesibukan sendiri ketika pembelajaran. Rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kota Agung. Tujuan penelitian, jadi tujuan penelitian ini tuh untuk mengukur dan menganalisis pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kota Agung. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, sehingga dapat membantu meminimalisir kendala dan memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Untuk manfaat praktisnya, bagi guru, ini menjadi masukan berupa kritik serta saran bagi guru untuk meningkatkan kreativitas mengajar terkhusus dalam kegiatan pembelajaran ekonomi. Dan bagi siswa, membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, juga terkhusus dalam pembelajaran ekonomi. Bagi sekolah, sebagai sumbangan yang memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran di sekolah. Bab 2, landasan teori. Grand teori yang mendasari usulan riset ini adalah teori yang disampaikan oleh Robert E. Franklin, di mana berdasarkan teorinya itu mengartikan bahwa kreativitas ini adalah suatu bentuk perolehan ide atau penemuan sesuatu hal yang dapat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mengatasi suatu kendala. Nah, dari hal ini kita ketahui nih, bahwa kreativitas ini sangat bermanfaat dalam mengatasi suatu situasi yang tidak terduga, di mana hal ini berkaitan juga sama imajinasi kita.
Dan guru adalah tokoh pendidik yang memiliki peran sangat penting dalam kegiatan pelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Husnul Khatimah, guru merupakan orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Di sini menunjukkan bahwa peran guru ini sebagai fasilitator di mana sangat penting dalam mendorong pemahaman siswa terhadap ilmu pengetahuan yang disampaikan. Lalu peran guru ini juga tak terlepas dari suatu pengelolaan kegiatan pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh Knowles, pembelajaran ini merupakan cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi di mana pengorganisasian peserta didik berkaitan juga dengan bagaimana seorang guru sebagai tenaga pendidik dalam memandu kegiatan berupa pengaturan terhadap siswa, serta terhadap kegiatan yang sedang berlangsung guna mencapai tujuan pendidikan. Yang akan tercapai salah satunya diwujudkan dalam bentuk prestasi siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan kerangka pikir, jadi kan pembelajaran merupakan suatu kegiatan pengorganisasian tadi, berupa pengaturan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pengaturan ini merupakan peran guru sebagai pemandu utama dalam pelaksanaan. Jadi guru sebagai fasilitator, di mana sangat penting dalam mendorong pemahaman siswa terhadap ilmu pengetahuan yang disampaikan. Dan kreativitas ini adalah merupakan salah satu kunci terwujudnya kelancaran dalam pembelajaran, di mana kreativitas merupakan bentuk perolehan ide yang berguna mengatasi suatu permasalahan. Dan efektif atau tidaknya suatu penyampaian guru ini, atau peran guru dalam kegiatan pembelajaran ini akan terlihat pada wujud prestasi siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi apabila kreativitas guru dalam pembelajaran baik, maka prestasi siswa dalam mata pelajaran ekonomi akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila kreativitas guru dalam pembelajaran mata pelajaran ekonomi ini kurang baik, maka hasil belajarnya pun kurang baik. Seperti di sini. Kita lihat dari sini, guru menggunakan kreativitasnya dalam kegiatan mengajar pada proses pembelajaran terhadap siswa, di mana nanti akan juga berpengaruh terhadap prestasi siswa. Dan terkait variabel dan indikatornya, untuk variabel bebas di sini ada kreativitas mengajar guru. Definisi operasionalnya, jadi kreativitas mengajar guru ini merupakan suatu bentuk peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik dengan menggunakan metode, teknik penyampaian pembelajaran yang menarik, sehingga mendorong daya tarik siswa. Untuk indikator, jadi guru dapat menciptakan metode serta media yang dapat meningkatkan semangat dalam belajar, dapat menumbuhkan daya tarik dan antusias belajar siswa, dapat pengembangan suatu program membaca yang baik, penyampaian materi yang jelas, dan adanya penerapan teknik pemecahan masalah. Untuk variabel terikatnya, ini adalah prestasi siswa. Untuk definisinya, kalau menurut Siti Maisyarah, menerangkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil daripada aktivitas belajar atau hasil dari usaha, latihan, dan pengalaman yang dilakukan oleh seseorang di mana prestasi tersebut akan lepas dari pengaruh faktor luar diri peserta didik. Untuk indikator, ini ada pengetahuan siswa diperoleh dari penguasaan materi. Lalu kecerdasan dan pemahaman dapat diukur dengan tes dan perubahan tingkah laku. Lalu yang ketiga, kemajuan hasil belajar siswa. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis 0 atau H0 atau HO. Tidak ada pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kota Agung. Untuk hipotesis ini, hipotesis kedua, hipotesis alternatif HA. Ada pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kota Agung. Jadi hipotesis yang Pris ajukan ini adalah ada pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kota Agung. Lalu bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana meneliti sampel dari populasi tertentu. Pengumpulan data ini menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Waktu penelitian dan tempat penelitian. Jadi untuk waktu penelitian ini, waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengolahan data, yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Untuk tempat penelitian, tempat pelaksanaan penelitian ini
SMA Negeri 1 Kota Agung melalui kuesioner penelitian yang berbasis online. Populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Kemudian ditarik kesimpulan. Nah, berdasarkan pengertian tadi, populasi yang digunakan dalam penelitian ini itu merupakan siswa SMA Negeri 1 Kota Agung. Untuk sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Kota Agung yang mempelajari mata pelajaran ekonomi. Dan teknik sampling yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini adalah simple random sampling, suatu teknik pengambilan sampel populasi yang dilakukan secara acak. Teknik pengambilan sampel anggota populasi ini yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Jadi setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil ini memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode angket. Metode angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Pertanyaan dalam angket ini bertipe angka tertutup, di mana di dalamnya telah tersedia alternatif jawaban untuk dipilih yang sesuai dengan kriteria. Metode ini penulis tujukan kepada siswa untuk mendapatkan data terkait kreativitas guru dalam pembelajaran. Di sini ada metode analisis data dan teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, dalam penelitian ini adalah analisis statistik inferensial, metode korelasional, yang mana menjelaskan pengaruh dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat. Oke, berkaitan dengan metode analisis data, jadi penyusunan instrumen penelitian ini berdasarkan dimensi dan indikator yang dirujuk, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian terlebih dahulu, lalu diujilah normalitas, melakukan uji normalitas. Jadi sebelum menganalisis data dari lapangan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok data tersebut berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi, jika data berdistribusi normal nanti, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik parametrik. Lalu, jika salah satu atau semua data yang akan diolah ternyata tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik non-parametrik. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Sebelum data diolah, perlu dilakukan uji homogenitas, karena harus diketahui sampel yang diambil ini benar-benar homogen atau belum. Pengujian homogenitas ini merupakan pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Lalu selanjutnya uji regresi, untuk menguji adanya pengaruh kreativitas guru dalam mengajar terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi. Kurang lebih seperti itu dari yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.